Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah amma ba'du. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Awalan hayya minan nashkur syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana fursatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarakah. Saniyan salatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Fajilah, NIM 2110101093, akan menyampaikan kultum dengan tema pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Saya mengambil ini karena terinspirasi dari salah satu tokoh Aisyah, yaitu Siti Barorah Barit. Siti Barorah Barit adalah profesor perempuan pertama di Indonesia. Beliau berhasil membuktikan bahwa perempuan bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya dimanapun seperti halnya laki-laki. Agama Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, mengingat tingginya kedudukan yang diberikan Islam. Artinya, Islam tidak melarang perempuan dan menuntut ilmu asalkan mereka tidak meninggalkan kedudukan kemuliaannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun itu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati, agar kamu bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula menganjurkan kita agar lebih mengutamakan pendidikan bagi kaum perempuan, karena perempuan adalah guru paling penting. Untuk itu, jika ingin menyiapkan generasi yang berkualitas, maka pendidikan perempuan yang harus disiapkan secara matang. Dari sisi lain, peran perempuan sangat penting dalam keluarganya. Terkadang orang tua masih banyak yang melupakan peran anak perempuannya kelak dalam berumah tangga, hingga menyadari bahwa calon ibulah yang akan mendidik anak-anaknya menjadi generasi muslim berkualitas. Itu sebabnya anak perempuan adalah aset berharga. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan, maka seorang wanita akan mampu membantu pasangannya menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ia akan mampu memberikan nasihat dan pertimbangan-pertimbangan rasional. Pendidikan yang baik membentuk cara pikir dan kemampuan seorang wanita dari sudut pandang yang berbeda. Selain menjadi wanita yang cerdas bagi pasangannya, pendidikan dapat menjadi wanita sebagai guru terbaik bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus berpendidikan tinggi karena ilmu dapat digunakan untuk mengajarkan anak-anaknya, baik mengajarkan nilai moral, nilai agama, dan nilai kehidupan lainnya. Beberapa alasan wanita harus mengenyam pendidikan tinggi, di antaranya yang pertama, wanita berpendidikan mempunyai pemikiran yang kritis, berwawasan luas, hingga tidak mudah ditipu. Yang kedua, wanita berpendidikan mandiri dan dapat membantu finansial keluarga, baik itu bisnis pasangannya maupun membangun bisnisnya sendiri.
Kemudian yang ketiga, wanita berpendidikan dapat mendidik dan mengajarkan anak-anaknya baik mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu, sudah tidak ada alasan bagi para ibu dan calon ibu untuk tidak menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bukankah membesarkan anak cerdas dan berakhlak mulia merupakan impian setiap ibu? Tidak ada perbedaan untuk belajar antara laki-laki dan perempuan. Begitulah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah mencari ilmu. Siapa saja muslim dan muslimah yang enggan mempelajari hukum-hukum agama, cara berhubungan dengan Robnya, enggan mempelajari cara pembinaan jiwa, moral, sosial, inti norma, dan tata krama kehidupan, maka ia telah terjerumus dalam dosa karena meremehkan ilmu-ilmu tersebut, yang berarti dia pun telah menyodorkan dirinya kepada kehidupan nista karena keterlambatan dalam menggapai dunia dan akhirat. Padahal semua itu merupakan ilmu yang bermanfaat dan akan membebaskan seseorang dari kebodohan dan ketidakpekaan pada kebenaran, serta menghindarkannya dari segi orientasi kehidupan semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Namun kenyataannya ada saja yang berkomentar dengan sekedar bersandar pada tekstual hadis belaka tentang hukum wanita menuntut ilmu adalah nafilah atau sunnah semata dan bukan wajib. Padahal sebenarnya kata muslim dalam hadis di atas bermakna orang yang telah beriman kepada risalah Islam yang baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sehingga penakwilan semacam itu merupakan pemaknaan yang tidak benar. Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian yang khusus pada pendidikan dan ilmu syar'i yang bermanfaat bagi mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.